Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Oke, ini adalah buku matematika kelas 11 ya. Revisi 2017. Kita akan belajar tentang induksi matematika. Ya, sebelumnya saya sudah ada playlistnya. Di sini adalah contoh-contoh soal induksi matematika. Ini ada induksi matematika dari buku edisi yang lama, yaitu yang 2014. Ya, ada 2 soal saja. Sama beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab tentang induksi matematika. Ya, ini penjelasan dari bagian 1 sampai bagian 6 di sini, nanti akan saya rapikan biar urut. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas mulai awal ya. Jadi mulai awal kita akan bahas. Oke, induksi matematika nanti kita akan belajar tentang pernyataan matematis. Itu nanti akan kita bahas di logika matematika. Ya, ini di pelajaran SMA ini babnya saya cari tidak ada, tapi di ujian ada. Nanti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jadi nanti akan saya berikan juga ya, khusus mengenai logika matematika. Tunggu saja update-nya. Kemudian pernyataan matematis bilangan asli, pernyataan matematis bilangan non asli, ini nanti ke bawah. Terus cara pembuktian. Nah, ini yang kita fokus ke sini, prinsip induksi matematika yang akan kita fokuskan nanti ya. Di sini ada metode pembuktian lainnya, diantaranya pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan pembuktian kontradiksi ya. Kita akan mengalirnya ke sini nanti ya. Langkah awal, langkah induksi, kemudian jika memenuhi kedua langkah maka PN benar, jika tidak memenuhi salah ya. Jadi nanti ada 3 langkah utama ya, 3 langkah ya dalam induksi matematika. Matematika ya. Nanti akan kita perjelas lagi. Sekarang kita ikuti aja yang dari buku ya. Ini adalah halaman kedua. Sekarang kita masuk halaman ketiga. Pengantar induksi matematika. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini S1, S2, S3, S4. Ini adalah benda ya, yang dikasih nama S1, S2. S itu biasanya adalah jumlah sampai suku ke N ya. Kita ingat deret aritmatika, deret geometri ya. Ini adalah simbol jumlah sampai suku N ya. Kalau di deret ya. S itu adalah jumlah sampai suku ke N. Ke N. Ini kalau dideret ya, dideret. Nah, tapi nggak tahu di sini nanti seperti apa, kita ikuti aja ya. S1, S2, S3 sampai S6 ya, sampai SK, SK plus 1, SK plus 2 dan seterusnya. Ini simbol bahwa semakin ke kanan ini sukunya semakin bertambah ya. Semakin ke kanan suku semakin bertambah. Semakin bertambah. Tambah. Oke, langsung aja ke berikutnya. Diilustrasikan pada gambar 1.1, papan manakah yang jatuh jika papan S1 dijatuhkan ke S2? Semua akan jatuh ya. Ini akan membentuk efek domino ya, efek domino. Tek 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 jatuh ya. Ilustrasinya banyak ya, video-video seperti itu. Jika terdapat 100 satuan papan mengikuti pola seperti ilustrasi di atas, apakah papan S100 juga akan jatuh? Iya, ya. Jadi ini namanya kita biasa mengenalnya sebagai efek domino. Efek domino. Jadi satu jatuh, jatuh semua ya. Di dalam fisika itu karena gaya gravitasi. Oke, kita sedang tidak membahas itu. Dari ilustrasi di atas dapat dibayangkan bahwa menjatuhkan S1 ke arah S2 pasti papan paling ujung disebut papan ke N ya. Untuk setiap N adalah bilangan asli akan juga jatuh. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa jika papan S1 jatuh maka S15 juga akan jatuh. Nah, inilah induksi matematika. Jadi kita menggunakan logika seperti itu, logika efek domino ya. Bentuklah kelompok belajar lalu pikirkanlah masalah kontekstual yang polanya mirip dengan ilustrasi gambar 1.1 ya. Paparkan hasil kalian peroleh di depan hadapan teman-temanmu. Misalnya manusia kawin menghasilkan manusia, nanti kawin menghasilkan manusia, keturunan ke 100 apakah menghasilkan manusia juga? Iya kan gitu ya, itu efek domino juga ya. Jadi apa kucing kawan sama kucing nanti keturunan ke 100 jadi anjing apa tetap kucing ya kan gitu ya. Itu salah satu efek domino juga. Oke, masalah 1.1 sekarang. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola penjumlahan bilangan 1 mulai 20. Nah, ini kalau kita menggunakan
rumus dari aritmatika, geometri ya mudah. Kemudian uji kebenaran formula yang ditentukan sedemikian sehingga berlaku penjumlahan bilangan mulai dari 1 hingga n dengan n bilangan asli. Ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan rumus, tapi tanpa menggunakan alat bantu hitung ya. Kita bisa menggunakan rumus ini, deret aritmatika, deret geometri ya, rumus deret biasanya aritmatika atau geometri. Alternatif penyelesaian sekarang. Pola yang terdapat pada yaitu selisih dua bilangan yang berurutan selalu sama yaitu 1. Hasilnya 1 tambah 20 atau 2 tambah 19 atau 3 tambah 18 atau 4 tambah 17 ini sama dengan 21. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi di sini kita disuruh menghitung 1 sampai 20 ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sampai di sini nanti 15, 16, 17, 18 ya, 19, 20. Nah, kita lihat 1 tambah 20. 1 tambah 20 ini berapa? Di sini adalah 21. Ilustrasinya seperti ini ya. 2 kalau kita tambah 19 ini juga 21 kan gitu ya. 3 nanti ditambah sama 18 juga 21. 21-nya nanti ada berapa pasang? Ada 10 pasang ya. 21-nya ada 10 pasang. Ya. Maka artinya terdapat 10 pasang bilangan yang jumlahnya sama dengan 21. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai 21 itu nanti adalah 20 bagi 2 ya dikali 21 ya. Jadi karena bagi 2 ini berarti kan ada 20 bagi 2 pasang ya. Jadi ada 10 pasang ya, 10 pasang ya, nanti dikalikan 21 ya, 210. Untuk mengetahui pola yang terdapat dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai ke n, untuk n bilangan asli perlu dipilih sembarang bilangan n lebih besar dari 20. Misalnya kita pilih n-nya sama dengan 200 ya. Ya, kita berarti ya ini ada 100 pasang ya. Untuk mengetahui pola yang terdapat 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai ke n untuk n bilangan asli perlu dipilih sembarang bilangan yang lebih besar dari 20. Misalnya kita pilih n-nya adalah 200. Sekarang kita akan menyelidiki apakah pola yang terdapat pada 1 tambah 2 tambah 3 ya, tambah dan seterusnya berlaku pada ini. Ya, apakah berlaku? Nah, selisih dua bilangan yang berurutan sama yaitu 1. Ya, hasil 1 tambah 200 sama dengan sama ya, berlaku juga. Ya. Jadi nanti pola ini akan selalu berlaku ya, seperti itu. Jadi kita ilustrasinya ya tetap sama ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kan ada 200, di sini 199, di sini 198. Ini kalau kita jumlah sama ya, polanya sama ya, semuanya akan 201. Ini juga 201, nolnya kebanyakan ya, 201 seperti itu, dan jumlahnya pasti 200 bagi 2. Dengan demikian untuk sembarang bilangan n, bilangan asli yang genap, kamu dapat menentukan jumlah bilangan berurutan mulai dari 1 hingga ke n. Oke, kita lanjutkan. Menentukan jumlah bilangan berurutan mulai 1 hingga ke n. Dengan masalah 1.1, coba kamu pikirkan bagaimana formula yang kamu gunakan untuk menjumlahkan bilangan berurutan dari 1 hingga ke n dengan n sembarang bilangan asli yang ganjil. Bandingkan cara yang kamu temukan dengan temanmu, pastikan cara kamu merupakan cara yang paling singkat. Ya sama ya. 1 sampai n adalah bilangan ganjil dari 1 kemudian 3 kemudian 5 kemudian di sini ada 7, mungkin di sini ada 11 ya. Misalnya kita batasi sampai ini aja 13 ya, sampai 13. Polanya sama. Ini kalau ditambah berapa ya. Di sini 1 tambah 13, 14 kan ya. Ini kalau ditambah juga 14. Ini kalau ditambah juga 14 ya. Banyak ini n berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti sama ya. Jadi 6 ya. 6 bagi 2 dikalikan dengan 14 dikalikan dengan
angka pertama tambah angka terakhir ya, dikalikan 14 sama ternyata ya. Jadi ini nanti akan menjadi 3 kali 14 ya. 3 kali 14 ini adalah 12 simpan 1, ini 42 seperti itu ya. Jadi caranya, rumusnya sama dengan ini ternyata ya, pola itu sama ya. Nah, lebih mudah kalau kita menggunakan deret aritmatika ya. Jadi 1, 3, 5, 7, tadi 11, 13 kalau menggunakan deret aritmatika. Sn sama dengan n per 2 ya, n per 2, 2a tambah n min 1 B kan gitu ya. Dengan bedanya adalah 2, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, n-nya adalah 6 ya. 6 bagi 2 dalam kurung 2 kali a-nya adalah 1 ini ya. 2 kali a adalah 2 tambah n min 1 berarti S6 toh, berarti ini 5 dikali bedanya adalah 2 ya. 2-nya bisa kita coret, maka akan coret dengan 6, 1 tambah 5 ya. Di sini 6, loh sebentar kok ada beda ini, 5 kali bedanya 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6 bagi 2 ini 3. Wah, sudah dicoret ya, sudah dicoret. Bentar. Ini ya sebentar. N-1, 5, ini 2, bedanya adalah B-nya 2. Sebentar, kok ada yang enggak pas ini ya. 2A tambah N-1B 1, 2, 3, 4, 5, 6 harusnya sama ya, harusnya sama. Atau ini yang keliru ya, ini 36 harusnya 6 kali 6, atau di sini yang keliru ya. 6 bagi 2 adalah 3 kali 14. 3 kali 4, 12, 42 betul. Sebentar. Apa yang keliru ini? 13 ini 14, 14-nya ada 3. Ya. 1, 3. Oh, ada yang hilang angka 9. Ya. 9 di sini 11 harusnya. Pak Ali yang kurang teliti ya. Ini harusnya 9. 1, 3, 5, 7, 9, 11 harusnya. Nah, ini yang bikin salah. Jadi harusnya ini ini harusnya 12. Ini harusnya 12 ya. 3 ditambah 9 ada 12, ini harusnya 12. 3 kali 12 adalah 36. Nah, sama ya. Harusnya sama. Kalau sampai tidak sama berarti ada yang nggak teliti, ternyata nggak telitinya di sini. Oke ya. Pak Ali hanya ingin menunjukkan dengan cara seperti ini oke ya, dengan cara rumus SN juga oke ya. Jadi itu yang ingin Pak Ali sampaikan. Alternatif penyelesaian. Ini ada soal lagi. Tanpa menggunakan alat bantu hitung, rancang formula yang memenuhi pola 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai 10 kuadrat, kemudian uji formula tersebut untuk menghitung ini. Alternatif penyelesaian menjumlahkan ini berarti kita menjumlahkan 10 bilangan kuadrat pertama, yaitu 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 sampai tambah 100. Mari kita cermati tabel berikut ya. N adalah jumlah n bilangan kuadrat yang pertama ya. 1 kuadrat dapat dipikirkan menjadi 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 6 yaitu 1. Wah, keren ini ya. 1 tambah 2 kuadrat, 2 tambah 3 tambah 5 bagi 6 yaitu 5. Wah, cocok apa enggak? 1 tambah 4 5 toh. 1 tambah 4 ini 5. Loh, cocok ya. Oke. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat adalah 3 kali 4 kali 7 bagi 6 adalah 14. Kalau 5 tambah 9 14. Cocok lagi. Keren ini ya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat adalah 4 kali 5 kali 9 bagi 6 ya adalah 30. Kita lihat di sini apakah 14 tambah 16 30, cocok 30 dan seterusnya. Jadi pola ini bisa kita ikuti yaitu sampai 10 kuadrat. Nanti di sini adalah bilangan apa? 1 2 3 2 3 5 3 4 7 4 5 9. Ini kalau kita lihat polanya apa ini? 4 5 9 5 kita lihat 3 tambah 4 7
Kita tinggal mengenali polanya ini ya. 1, 2, 3, 2, 3, 5. Ini selisihnya 1, selisihnya 2. Terus kemudian 3 tambah 4, 7, 4 tambah 5, 9, 5 tambah 6, 11 ya. 6 tambah 3, 7, 13, dan seterusnya ya. Jadi ini yang ke-6 ya. Jadi kita bisa prediksikan nanti yang ke-10 di sini adalah 10 ya. Kemudian di sini urut ya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, berarti ini 10 kali 11 ya. Di sini yang ke-10, 10 kali 11. Nah, di sini nanti ya 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 4, 7, 4 tambah 5, 9, 5 tambah 6, 11, 6 tambah 7, 13. Ini 10 tambah 11 adalah 21. Nah, dikalikan gitu ya. Oke. Kemudian 6 ini dengan 10 sama-sama kita bagi 2 dapat 5, ini dapat 3, 3 dengan 21 dapat 7. Tinggal 5 kali 11 kali 7, 5 kali 11 adalah 55, 55 kali 7 ya. Jadi ini 55 kita kalikan 7 sama dengan 385. Tapi membayangkan seperti ini ya susah ya. Kita dapat idenya seperti ini ya nggak mudah ya, otak-atiknya lama ini. Setelah kamu lengkapi tabel 1.1, temukan pola untuk penjumlahan berurut bilangan kuadrat dari 1 kuadrat sampai 30 kuadrat. Nah, kalau ini polanya gampang aja ya. Kalau sampai 30 kuadrat nanti berarti ini sama dengan 30 ya, dikali 31 ya, dikali 30 tambah 31 adalah 61 dibagi 6. Nah, ini ya. 6 dengan 30 dapat 5, nah, kita tinggal ngalikan itu ya. 5 kali 31, 5 kali 31 kali 61. Wah, besar sekali ini ya. 9 ya, 9455. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Ini untuk ini cukup dulu.